Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Munsyarif, Guru Agama Islam SD Negeri Kuripan 1, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Saya juga mahasiswa PPG Daljab UIN Wali Songo Semarang tahap 3 tahun 2022. Hari ini Kamis 12 Januari tahun 2023, saya akan melakukan uji kinerja proses pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 SD Negeri Kuripan 1 dengan tema Mari Belajar Al-Quran dengan subtema memahami isi kandungan surat Al-Ma'un. Semoga mungkin ini bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo yang memimpin doa, silakan maju kita. Teman menjaga dan doa mulai.
pelajaran dengan baik. Pembelajaran kali ini yaitu tentang memahami kandungan surat Al-Ma'un. Pembelajaran kemarin tentang menghafal surat Al-Ma'un. Jadi subtema kali ini yaitu tentang memahami makna kandungan surat Al-Ma'un. Setelah mengamati dan ajar, peserta didik bisa membiasakan membaca Quran surat Al-Ma'un dengan tartil dan benar. Ya. Jadi nanti kalian bisa mempraktekkan membaca surat Al-Ma'un dengan baik dan benar, tartil. Yang kedua, mengaplikasikan sikap kerjasama. Jadi nanti kalian bisa bersikap, membiasakan diri bersikap kerjasama dengan sesama teman atau dengan orang lain. Terus yang ketiga, setelah diskusi dan kerja kelompok, nanti anak-anak diharapkan mampu menganalisis surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Jadi yang semester 1 yaitu surat Atin, yang semester kedua yaitu surat Al-Ma'un. Terus yang keempat, setelah mengamati video pembelajaran, anak-anak dapat menganalisis kalimat-kalimat yang terkandung dalam surat Al-Ma'un dengan benar. Jadi nanti di dalam surat Al-Ma'un nanti ada apa saja, nanti kalian bisa menganalisis kalimat-kalimat tersebut. Terus selanjutnya mengetahui makna yang terkandung. Ini yang paling utama yaitu makna. Memahami makna yang terkandung dalam surat Al-Ma'un. Terus adik-adik, mari perhatikan Quran surat Al-Ma'un berikut ini. Kata Al-Ma'un diambil dari kata yang terdapat pada ayat terakhir, yang artinya adalah barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un adalah surat ke-107 dalam urutan Al-Quran. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Dan surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah sehingga disebut surat Makkiyah. Nah, selanjutnya untuk memahami makna Quran surat Al-Ma'un, mari kita perhatikan terlebih dahulu arti atau terjemah dari Quran surat Al-Ma'un berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Sekarang mari kita pelajari makna atau kandungan Quran surat Al-Ma'un. Di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat ini dengan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, akan tetapi pertanyaan itu sebagai pancingan untuk menjelaskan kepada manusia tentang siapakah orang yang mendustakan agama itu. Allah menjelaskan di ayat berikutnya bahwa orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Di ayat yang kedua, Allah menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya adalah membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya mengatakan kepada mereka, "Hei anak yatim," sehingga perasaan mereka tersakiti. Dalam makna yang lain, menghardik artinya adalah membenci dengan sangat. Kemudian di ayat ketiga, Allah menjelaskan bahwa ciri orang yang mendustakan agama yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
Artinya, makanannya dilahap sendiri saja. Dia tidak memikirkan nasib orang miskin yang tidak memiliki harta. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa meskipun kita sudah melaksanakan kewajiban sholat dan mengaku beriman kepada Allah, tapi jika masih melakukan hal-hal tersebut, berarti kita telah berdusta atau berbohong, telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian mempunyai gambaran apa yang ada terkandung dalam surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un surat yang ke-107 dalam Al-Quran dan terdiri dari berapa ayat? 7 ayat, termasuk golongan surat Makiyah. Makiyah itu golongan surat yang diturunkan di kota. Kalau golongan surat yang diturunkan di kota Mekah, berarti surat tersebut disebut golongan surat Makiyah. Terus yang selanjutnya, di dalam surat Al-Ma'un disebutkan orang-orang yang mendustakan agama. Jadi orang yang mendustakan agama itu salah satunya yaitu tentang menggaji anak yatim. Yang kedua apa lagi? Ada yang ingat? Celaka, orang yang celaka dalam sholatnya. Celaka maksudnya yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai ya? Lalai bagaimana? Berarti lalai itu orang yang salah satunya menunda-nunda waktu sholat. Terus yang sholat sudah mengerjakan sholat tepat waktu, tetapi dalam waktu sholat dia sambil bersenda gurau. Nah, tidak menjaga kekhusyukan ketika sholat, itu juga salah satu orang yang mendustakan agama. Yang selanjutnya yaitu apa? Orang yang berbuat pamer. Riya itu pamer, ya. Ketika kita memberikan sesuatu, memberikan bantuan kepada orang lain, tetapi pengen dilihat oleh orang lain juga. Aku tak menolong dia supaya dilihat oleh orang lain, supaya saya nanti dikatakan wah gitu. Nah, itu dia hanya mendapatkan apa? Mendapatkan dosa, karena salah satunya yaitu termasuk orang yang mendustakan. Seperti hadis Nabi, jika tangan kanan memberi, jangan sampai ketahuan tangan kiri. Tangan kiri maksudnya siapa? Orang lain. Tangan kanan itu kita yang memberi, jangan sampai ketahuan oleh orang lain. Nah, itu sebagai apa? Ya, setelahnya itu sikap terpuji yang bisa diambil dari ayat tersebut, mencintai dan menyayangi anak yatim. Jadi kita senantiasa diwajibkan menyayangi anak yatim. Semua orang itu hakikatnya sama. Yang membedakan kita di hadapan Allah yaitu amal dan ibadah kita. Baik yang masih mempunyai orang tua maupun yang tidak, itu tidak ada bedanya. Yang membedakan amal ibadah kita. Maka kita Allah mengajukan supaya saling menyayangi terhadap sesama. Jangan cuma sesama, binatang, tumbuhan, itu juga kita diharuskan menyayangi dan memelihara. Terus yang selanjutnya yaitu menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Menempelkan kartu, jadi mengurutkan tiap kelompok surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7, nanti ada potongan-potongan ayat, nanti diurutkan ayat 1 mana, ayat 2 mana, ayat 3 mana. Ada? Ini nanti satu kelompok diskusikan bersama.
bawahnya ada double root di situ. Nanti dipasang-pasangkan setelah itu apa diuraikan. Ini ada double-nya ya. Nanti dipasangkan dulu aja, jangan dilepas dulu double ya. Ini ya, nanti agak menjorok sini. Nanti ini posisi 1, ini 2, ini 3, gitu ya. Nanti naik ke atas belakangnya. Nih, nanti ini 1, ini 2, 3, 4, 5, ya 4 barunya. Ya, dipasangnya sih, pasangkan dulu. Ini kan ya, nanti sini ya. Nah, nanti kita posisi 1, 2, 3, 4. Jangan belakangnya. Apa? Jangan. Di sini ada materi. Di sini ada materi dan ada soalnya 2 saja. Ya. Nanti kamu bisa melihat di materi. Ya. Siapa saja orang yang termasuk perpustakaan agama yang sesuai surat al-Fatihah, bukan sesuai kamu sendiri deh. Terus ini celaka dari orang yang sehat, apa tadi ya? Nah, kamu ada ini dipelajari dulu. Ini kamu pelajari materi. Nah, juga mendengarkan, melihat video. Ini nanti diskusikan dengan kelompok siapa termasuk orang yang mendustakan agama. Yang sesuai surat al-Maun, bukan sesuai kamu, udah ya. Terus dalam surat al-Maun, orang yang celaka yang melaksanakan sholat maksudnya bagaimana? Tadi sesuai penjelasan surat al-Maun ya, ya. Berarti kamu cuma sebutkan itu saja. Ini materi di pandemi. Setelah itu kami berpikir bersama-sama dan diskusi siapa saja orang yang mendustakan agama sesuai dengan surat al-Maun. Terus orang yang celaka jadi orang yang sholat sesuai surat al-Maun. Orang yang sholat celaka kenapa? Ini dipelajari terus ini nanti kerjakan bersama-sama siapa saja orang yang termasuk mendustakan agama sesuai dengan surat al-Maun. Ini kok masih lama. Terus yang kedua di dalam surat al-Maun celaka jadi orang yang sholat maksudnya piye? Paham ya? Orang yang sholat celaka. Kenapa? Sesuai dengan surat al-Maun. Terus didiskusikan dengan kelompok siapa saja orang yang termasuk mendustakan agama. Siapa saja tadi? Ya, orang yang apa? Paham ya? Nah, terus
dalam surat Al-Ma'un terdapat arti celakalah bagi orang yang sholat. Tapi apa penjelasan kami? Dalam surat Al-Ma'un kan menjelaskan celaka bagi orang yang sholat. Tapi apa? Titik-titik ya. Ya, kalian setelah melakukan mencocokkan kamu tadi melengkapi ayat dan berdiskusi dengan kelompok kalian, maka nanti tiap kelompok mempresentasikan di depan kelas membawa dua, yang satu kapsot tadi, yang kedua dan diskusi tadi ya, yang menambahkan. Ya, yang pertama dari kelompok satu ini.
ada pembelajaran kemudian menempel atau yang disebut kalsong. Dengan menempel tersebut kalian mampu menghubungkan antara potongan-potongan ayat tersebut menjadi satu ayat yang sempurna. Setelah itu dari hasil diskusi tadi masih ada untuk jawaban yang kedua, yaitu celaka bagi orang yang sholat. Dan dari jawaban-jawaban tersebut semuanya sudah bagus, hanya ada sebagian yang kurang tepat. Maka dari itu nanti kita belajar lagi supaya bisa lebih memahami kandungan Al-Quran surat Al-Ma'un. Terus yang selanjutnya mengevaluasi hasil pembelajaran kali ini. Saya bagikan soal sebagai bahan untuk evaluasi. Dalam surat Al-Ma'un, Allah tidak hanya memerintahkan kita sholat. Itu kan ada celaka bagi orang yang sholat. Allah memerintahkan kita sholat, tapi dengan sesuai ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, ibadah bukan hanya sholat, melainkan satu, memberi makan orang miskin. Yang kedua, kita harus menyayangi anak yang jadi kita harus bisa bersosialisasi dengan sesama, gitu ya. Untuk pelajaran berikutnya tentang apa? Keteladanan kisah Nabi. Untuk pembelajaran hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, supaya nanti minggu depan pembelajaran yang akan datang kita bisa bertemu lagi. Demikian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.